Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran TIK, di mana hari Rabu kemarin kita belajar sampai mengidentifikasi elemen siklus pemrosesan informasi, dan pembelajaran pagi hari ini kita melanjutkan yang ada di modul. Untuk itu silakan anak-anak untuk membuka modul yang telah Bapak kasih dan simak penjelasan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk pembelajaran pagi hari ini, kita mempelajari tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sejak zaman prasejarah, sejarah sampai zaman modern. Ya, kita langsung saja bahasnya. Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi. 1. Mulai dari gambar-gambar yang tak berwarna di dinding-dinding gua. 2. Peletakan tonggak sejarah dalam bentuk prestasi. 3. Diperkenalkannya dunia arus informasi yang kemudian dikenal dengan nama internet. Informasi yang disampaikan pun berkembang, dari sekadar mengembarkan keadaan sampai taktik bertempur. Oke, selanjutnya kita bahas tentang zaman prasejarah sampai dengan 3000 sebelum Masehi. Teknologi informasi pada masa ini berfungsi untuk pengenalan bentuk, menggambarkan informasi yang mereka dapatkan pada dinding-dinding gua, alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat. Ya, setelah kita mengetahui zaman prasejarah, di sini kita akan membahas zaman sejarah. Zaman sejarahnya sebelum 3000 sebelum Masehi. Untuk yang pertama kali tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktograf sebagian huruf. Sedangkan 2900 sebelum Masehi menggunakan huruf hieroglif pada bangsa Mesir kuno, dan 105 sebelum Masehi bangsa Cina menemukan kertas. Oke, kita bahas tentang zaman modern dari tahun 1400-an sampai dengan sekarang ya. Jadi kita bahas di tahun 1972 itu menciptakan program email yang pertama ya. Dan tahun 1973 sampai 1990 itu istilah internet itu diperkenalkan dalam sebuah paper mengenai IP atau TCP. Dan tahun 1992 itu pembentukan komunitas internet dan diperkenalkannya istilah web wide. Selanjutnya kita akan membahas tentang menggunakan beberapa program aplikasi yang terdapat dalam operating system. Ya, silakan untuk menyimak penjelasan berikut ini. Oke, ini adalah tampilan awal laptop 2000 Windows 2010 ya, dimana kita pelajaran hari ini adalah mengetahui tentang foldernya ya, atau filenya. Untuk cara mengetahui membuka file itu, pertama kita harus klik menu start atau menu Windowsnya, kemudian kita pilih dokumen, bisa kalian pilih komputer juga sama ya. Nah, ini adalah tampilan folder atau file di dalam laptop Anda ya. Oke, selanjutnya ini kita bahas tampilan dulu di sini. Di atas ini itu namanya title bar. Title bar itu adalah judul yang terletak pada bagian atas jendela perangkat lunak. Di sini judulnya itu komputer ya, karena kita bukanya menu komputer. Kemudian di sini ini adalah tempat pencarian filenya ya. Di sini ini minimize namanya. Minimize itu untuk menutup sementara folder atau file ya, seperti ini contohnya. Nah, membukanya lagi tinggal klik saja. Oke. Di samping minimize itu ada namanya restore down. Restore down itu untuk mengecilkan tampilan filenya ya. Nah, seperti ini contohnya. Kita besarkan lagi. Kemudian itu di samping restore down ada namanya close. Close itu untuk menutup filenya ya. Jadi folder filenya ditutup ya. Kemudian setelah kita membahas title bar, kita langsung masuk ke menu bar. Nah, ini menu bar.
Menu bar itu adalah sebuah strip horizontal. Nah, ini horizontal yang berisi daftar menu yang tersedia untuk program tertentu. Nah, ini terdiri dari submenu-menu ya. Submenunya yang di folder file ini ada organize, ada system properties, sampai open control panel. Nah, di dalam menu bar juga terdapat ini tampilan ukuran untuk file atau foldernya ya, bisa medium dan lain sebagainya, bisa kalian pilih salah satunya. Kemudian di samping itu terdapat preview. Preview itu untuk misalkan kalian ingin membuka file, di sampingnya itu terdapat preview filenya seperti ini. Nah, ini nanti ada preview ketika kalian membuka filenya. Oke. Kita membahas di menu komputer. Di dalam komputer itu terdapat datanya ya. Ada data C, data E, dan data D. Ya. Data C itu adalah kumpulan dia suatu perangkat program aplikasi semua komputer ya. Jadi di dalam aplikasi komputer itu terkumpul di menu C ya. Kemudian data E itu misalkan untuk program pribadi kalian, penyimpanan pribadi bisa di data E ya, semua filenya. Kemudian ada data D. Data D ini data dari CD atau DVD ya. Ketika kalian memasukkan CD atau DVD, dia akan bisa dilihat di data D. Oke, selanjutnya kita bahas tentang di samping ini ya. Di samping ini adalah daftar menu-menu dalam filenya ya. Misalkan ini di desktop. Nah, di desktop ini ada bagiannya di My Dokumen ya. Di sini ada dokumen, kemudian My Music, My Picture, My Video, dan lain sebagainya, bisa kalian lihat di laptop kalian masing-masing. Oke, selanjutnya pada pagi hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara memindahkan file atau cara menggabungkan file ya. Di antara file-file tersebut kita gabungkan menjadi satu folder. Oke, kita pertama kali membuat folder ya. Cara membuat folder itu bisa kalian klik di menu bar. Di sini ada new folder, itu tinggal kalian klik ya. Nah, muncullah new folder seperti ini. Tinggal kalian kasih nama, misalkan TIK. Oke, langsung di enter. Nah, ini adalah folder ya, sudah terbentuk folder, tetapi foldernya kosong karena belum ada filenya. Oke, itu cara langkah yang pertama. Langkah yang kedua juga bisa kalian gunakan, klik kiri ya, sudah tampil seperti ini. Bisa lagi menggunakan di sini ada new dan juga folder. Nah, sama ya, new folder sampai muncul ini ya. Kemudian kalian bisa klik TIK ya, karena tadi sudah ada dua foldernya, jadi tidak bisa, jadi hanya satu saja. Oke, ini TIK foldernya ya. Folder tersebut kosong. Nah, kita cara memindahkan filenya, yang pertama misalkan kita buka Al-Fatihah ini adalah folder dalam file dalam Word ya. Kita pindah ke TIK. Caranya mudah, bisa kalian tahan bawah ini. Oke, setelah kalian tahan seperti ini, kemudian kalian gesek saja ke foldernya, tinggal move to TIK. Oke, ini langsung muncul ya, langsung tersimpan foldernya. Bisa lagi kalian klik, misalkan ini filenya upload ya, kalian klik kiri. Oke, sini kalian klik bagian kirinya ya. Pertama kalian klik filenya dulu, kemudian kalian klik bagian kiri sampai muncul seperti ini ya. Kemudian kalian copy, atau bisa lagi copy itu untuk menduplikat filenya ya. Jadi misalkan copy ya, atau bisa kalian send to foldernya ya. Send to itu memindahkan folder ke daerah lain. Bisa kalian cut aja, cut ya, kalian pindah ke sini, tik, itu kalian bisa
klik kanan lagi ya, paste. Oke, setelah sudah pindah, nah seperti ini tampilannya. Oke, itu cara yang kedua. Cara ketiga bisa itu dengan copy paste. Misalkan ini kalian klik tombol Ctrl C ya, tahan. Oke, kemudian kalian pindahkan di TIK, klik Ctrl V. Oke, itu foldernya pindah ya. Oke, itu tata cara memindahkan folder. Nah, dalam satu lokal ya, lokalnya lokal dokumen. Nah, bagaimana memindahkan folder dalam dokumen yang berbeda? Misalkan ini TIK nih, foldernya sudah TIK terdapat 3 folder. Kita pindahkan ke menu atau ke lokal D ya. Ini dokumen kita pindahkan ke lokal E ya, data. Caranya mudah, bisa klik kiri. Nah, klik di mouse bagian kiri. Oke, kemudian kalian cari send to. Nah, di sini ada send to, bisa kalian pilih ya. Ada bisa desktop, dokumen, ada bisa ke drive D ya. Itu bisa pilihannya. Ya. Nah, kemudian bisa lagi kalian tahan ya menu TIK-nya, terus klik bagian mouse kanan ya, kemudian tahan dan kursornya pindahkan ke bagian. Nah, seperti ini adalah move ya, move to make video bisa kita, tapi move-nya ke data D. Nah, sini. Oke. Yes. Oke, nah ini foldernya sudah pindah ke data D. Kita buka data D, apakah sudah pindah? Kita cari tadi di set ya, namanya TIK. Nah, oke, ini sudah pindah datanya ya, data kita tadi. Oke, seperti ini ya. Oke, itulah cara memindahkan file ya. Jadi hari ini kita belajar tentang cara membuat folder dan memindahkan file ya. Di sini sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak akan meninggalkan tugas untuk kalian ya. Tugasnya itu cukup mudah. Bagi yang mempunyai laptop atau komputer, silakan kalian membuat video cara memindahkan file dan membuat folder ya. Misalkan filenya tadi Word, kalian cari file kalian yang di dalam Word ya, minimal berapa file, atau 4 atau 5 file, jadikan satu folder ya. Setelah kalian jadikan satu folder di menu dokumen, kemudian kalian pindahkan ke menu lokal D atau lokal C ya. Jadi bisa kalian move dia ya. Oke, itu saja tugasnya ya. Kemudian kalian cara menutup filenya itu kita cukup klik close ya. Di sini klik close untuk menutup file atau folder. Oke, kembali lagi ke tampilan utama Windows 2010. Oke, itulah tata cara kita pada pembelajaran pagi hari ini. Silakan kalian untuk membuat tugasnya. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.